Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, baik sedang di rumah, dalam perjalanan menuju kantor, tempat bekerja. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Pukwende HKBP nomor 238 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 16 Juni 2020 dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 26 mengatakan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikian firman Tuhan. Para peminat film kungfu dan film silat pasti akrab dengan plot cerita yang kebanyakan mengisahkan tentang balas dendam dan memperjuangkan kemenangan, diwarnai dengan banyak pembunuhan dan dendam kesumat yang tidak pernah berakhir. Semua itu demi mempertahankan keadilan, kehormatan, dan balas dendam dari generasi ke generasi. Istilah pengampunan, memaafkan, perdamaian sepertinya tidak dikenal dalam film tersebut. Tetapi tidaklah demikian dengan cara pandang Tuhan kita dan cara pandang para anak-anak Tuhan. Sangatlah berbeda, karena landasan iman Kristiani anak-anak Tuhan adalah perdamaian, memaafkan, dan melayani. Nats ini berawal dan berakhir pada penjelasan Yesus bahwa Dia akan ditinggikan dan dimuliakan melalui salib. Dengan demikian akan membawa keselamatan kepada semua orang. Dengan penjelasan itu, kita belajar bahwa jalan yang akan kita tempuh dalam keselamatan akan sama dengan yang sudah Yesus lakukan. Kita diarahkan untuk mengejar kemuliaan dengan cara seperti jalan yang sudah dirintis oleh Tuhan Yesus, yaitu tidak mencintai nyawa sendiri. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Pengarahan itu terjadi ketika mata kita memandang Yesus, bahwa Dialah Raja kita yang disalibkan.
Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya yang mulai mengerti kedukaan akan apa yang akan Yesus lakukan. Yesus mengatakan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Maksud Yesus ternyata bukan bahwa semestinya kita tenang-tenang saja, karena Dia sendiri tidak tenang. Sebaliknya, tidak mencintai nyawa kita dalam dunia selalu merupakan hal yang sulit. Hati kita terharu sama seperti Yesus. Tetapi dalam kegelisahan, hati kita percaya bahwa Allah menghormati orang yang tidak mencintai nyawanya dan kehilangan nyawanya karena Tuhan. Kita adalah orang berdosa, sama seperti bangsa Israel berdosa memberontak kepada Tuhan. Tetapi ketika kemuliaan Sang Raja yang disalibkan mulai meresapi keinginan yang paling dalam, perubahan hati pasti terjadi. Kita menjadi lega karena dosa kita diampuni dengan tuntas melalui jalan salib. Dulunya mencintai diri sendiri kita anggap sebagai harga mati. Sekarang tergantikan dengan meniru Kristus, mengosongkan diri. Itulah cara Allah membentuk satu umat yang sejati baginya. Mengikut Tuhan, dan di mana Tuhan berada, maka di situ kita ada sebagai pelayan Tuhan. Barang siapa melayani Tuhan, dia akan dihormati oleh Bapa. Saudara-saudara, untuk mendapat kehormatan dari Tuhan Sang Bapa, mari melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan meniru Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia dan seluruh ciptaan-Mu. Berikanlah bagi kami kesehatan dan pengharapan dalam keturutsertaan kami melayani Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kami dan menyediakan hidup yang kekal bagi kami. Sertailah kami penuh dengan sukacita dalam melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 238 ayat 1. Hai mari ikutlah aku, begitu sabda Yesus, dan sangkal juga dirimu, taatilah firman-Ku, jauhkan dari hidupmu segala kejahatanmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.